Ratusan petani dari masyarakat peduli pertanian Kabupaten Pati berhasil menyuarakan aspirasi mereka terkait kesulitan dalam menata lahan pertanian. Aksi damai yang digelar di depan kantor Bupati pada Rabu pagi langsung mendapat perhatian serius dari DPRD Pati. Di ruang rapat gabungan DPRD Pati pun mengadakan audiensi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pertanian Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Pati. Aksi mereka membawa 100 truk dam hingga memenuhi alun-alun Pati. Di lokasi, massa datang di depan kantor Bupati atau kawasan alun-alun Pati dengan mengendarai truk dam pukul 9 pagi. Ada sekitar 100 truk dam yang memenuhi kawasan alun-alun Pati. Selain itu, massa membawa sound horeg yang ada di atas sebuah truk. Aksi ini membuat akses ke kawasan alun-alun ditutup sementara. Koordinator aksi Suterto mengatakan aksi ini terkait dengan penataan lahan pertanian di Pati. Menurutnya selama ini penataan pertanian dianggap galian C. Namun saat diurus izin penataan pertanian berbenturan dengan regulasi yang ada di OSS, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Suterto meminta kepada pemerintah agar memberikan keleluasaan kepada warga untuk melakukan penataan lahan pertanian. Sebab jika mengurus izin tidak ada regulasi dan masyarakat mayoritas adalah petani. September 2024 kami melakukan aksi damai yaitu jaringan masyarakat peduli petani untuk membantu petani-petani yang lahannya tidak bisa ditanami dalam 1 tahun 3 kali. Ketika itu kami menjembatani supaya lahan petani bisa ditata kembali. Karena apa? Problematika petani adalah lahannya tinggi sedangkan irigasinya rendah. Sehingga air tidak bisa langsung ke petani dan petani. Untuk langkah solusinya adalah adanya pengeprasan. Nah, pengeprasan itu menggunakan alat berat supaya lebih cepat dan tepat. Nah, dalam menggeser pengeruan itu menggunakan armada. Selama ini armada kami diganggu. Nah, diganggu itu kami mengusulkan supaya armada yang ketangkap bisa dilepaskan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Pati sendiri. Karena jika sudah ditata lahan ini, produktivitas, efisiensi petani akan tersentuh. Maka dari itu pada tanggal ini kami melakukan aksi damai sofos supaya pemangku kebijakan di Kabupaten mendengar keluh kesah kami. Demikian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutannya supaya kami bisa bekerja kembali untuk menata lahan pertanian itu dengan pakai alat berat dan digeser dengan armada jalan. Tidak ada yang ganggu, tapi kita harus diberikan kekuasaan supaya kami tidak takut. Karena selama ini kami dibayang-bayang ketakutan, itu saja. Ketakutan itu antara lain yaitu adanya sudah sweeping supaya tidak melakukan hal pengeprasan lahan itu. Dalam itu tidak pakai iup karena apa? Hanya kita menggunakan waktu, interval waktu 7 hari sampai 10 hari maksimal. Bahkan tidak ada itu. Apakah itu pakai iup? Kan tidak mungkin kita lakukan hal semacam itu. Maka itu kita butuh kearifan lokal kepada pemangku kebijakan supaya diberi keleluasaan, diberi toleransi, diberi kemanusiaan supaya lahan kami bisa kembali. Ini yang melakukan sejarah yang mengatur. Ya banyak. Kami tidak bisa menemukan. Bapak-bapak ini pasti tahu sendiri. Tolong Pak berikan kami berapa gambar? Ini dari informasi teman-teman barisan sopir tangguh atau Basarnas ada 4 armada yang ditahan. Nah, kami pada hari ini untuk menuntut kedua yaitu pembebasan. Ini masa berapa yang dibawa? Masa yang dibawa berapa? Masa yang dibawa berapa ini? Masa yang sampai ini 1 Kalau armadanya berapa? Armadanya berapa Pak? 100-an. Jadi kami dibatasi untuk menyampaikan audiensi ini. Kalau tuntutannya nggak dikabulkan gimana Pak? Tuntutan kalau tidak dikabul saya akan kembali sopos kembali untuk didengarkan pada stakeholder. Saya akan mengadakan aksi-aksi terus.
terus supaya armada dikeluarkan. Karena kita hanya mencari nafkah, mencari makan, bukan mencari kekayaan. Perwakilan massa lalu melakukan audiensi dengan perwakilan DPRD di kantor. Di ruang rapat gabungan DPRD Pati, pimpinan DPRD Pati menerima perwakilan dari masyarakat peduli pertanian Kabupaten Pati. Mereka difasilitasi untuk menyampaikan aspirasinya dan bertatap muka langsung dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi akan permasalahan yang mereka alami. Ketua sementara DPRD Pati Ali Badrudin menyampaikan pihaknya sangat terbuka dengan permintaan audiensi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Pati, Pak Teguh Bacang Laloyon dan Pak Dan Ruksan. Nah, kalau anggota DPRD-nya itu tidak sementara, sudah definitif. Yang saya hormati bapak-bapak dari gerakan masyarakat peduli pertanian, kemudian yang saya hormati dari DPU atau yang mewakili, kemudian Dispertan, BLH Izin, kemudian DPMPTSP, Satpol PP, dan teman-teman media, bapak-bapak dari aparat keamanan baik dari kepolisian maupun TNI dan semuanya yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita di hari ini masih dapat dipertemukan, dapat bersilaturahim di aula DPRD Kabupaten Pati ini dalam rangka silaturahmi. Bapak-bapak semuanya yang hadir, yang hadir di ruangan ini, tentunya saya selaku pimpinan sementara DPRD Kabupaten Pati mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama bapak-bapak yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli pertanian, yang mana nanti akan menyampaikan unek-uneknya, monggo disampaikan. Ya. Prinsip di sini nanti kita diskusi, kita cari jalan keluarnya. Kalau memang tidak ada aturan yang ditentukan, kemudian bisa bisa disiasati, ya disiasati. Kalau memang tidak bisa, ya nanti jalan keluarnya bagaimana. Atau kalau nanti di kabupaten lain bisa, ya teknisnya ikut di kabupaten lain bisa di Bali tidak bisa, itu penyebabnya apa, ya belajar dari situ, nanti kita Bapak Ibu. Yang penting kita selaku pemangku kebijakan itu jangan sampai kita terjebak dengan regulasi yang ada. Karena mungkin Bapak Ibu di satu pihak begini diperbolehkan, diperbolehkan, tapi yang lain nanti juga mudah Bapak Ibu. Mudah juga, nanti ada yang tidak terima. Itu ada yang namanya kita hidup di masyarakat. Tapi sebelum nanti kita berdiskusi, ya monggo untuk disampaikan yang mewakil dari gerakan masyarakat peduli pertanian. Ya. Intinya kan ya, dari penataan lahan, kemudian tanahnya digeser, tidak diperbolehkan karena berbenturan dengan aturan atau bertentangan dengan aturan, kan gitu ya. Nah, kemudian bapak-bapak ini mengadu. Nah, hari ini diterima DPRD, kan gitu. Bapak-bapak minta solusinya, gitu kan gitu. Nah, terus terang aja bapak-bapak yang ada di sini ya. Kalau memang saya itu ada solusinya, pasti tak buatkan solusi. Kalau memang ada aturan yang memperbolehkan membuat satu aturan turunan yang namanya perda, kalau ada patokan, pasti tak buatkan. Dan penambangan ini kan izinnya itu di provinsi Bapak. Nanti ada SDM nanti dia memberikan penyampaiannya. Nah, izinnya di provinsi, ya, bukan di kabupaten. Kami ini hanya kami yang ada di Kabupaten Pati ini hanya istilahnya membawa kedunungan keceplotan Bapak. Nanti orang itu apa-apa nih. Nek jalan rusak bisa mesti DPR lah. Namun si DPR kayak gagal kan gitu ya, jalannya rusak. Tapi hasilnya itu provinsi. Tapi Bapak Ibu juga tidak salah.
khususnya petani mau nata lahannya tidak bisa karena terbentur aturan. Nanti biar SDM memberikan keterangan nantinya, memberikan keterangan bagaimana jangan SDM ini melempar sesuatu ya, tergantung pemerintah daerahnya kan gitu. Yang memperbolehkan tergantung pemerintah daerahnya itu regulasinya di mana? Kalau pemerintah daerah itu memperbolehkan membuat satu aturan yang mana penataan lahan itu dikeluarkan oleh Pemda tingkat 2. Nanti saya tak komunikasi dengan Pak PJ Bupati agar mengeluarkan aturan yang memperbolehkan penataan lahan. Ya nanti kami diberikan satu gambaran dari SDM. Jangan SDM melempar ya, tergantung pemerintah daerahnya itu. Namanya itu melempar bola panas. Ya jangan. Ya, kita cari solusinya. Kalau di kabupaten lain solusinya bagaimana? Baik-baik dengan aparat dari SDM yang dilakukan itu, atau di jembatannya SDM. Mungkin kalau memang itu memang realnya itu untuk penataan lahan, solusinya ya begini di bawah tangan atau bagaimana ya dilakukan. Yang penting tidak merusak lingkungan kan gitu. Kalau memang itu kami harus komunikasikan yang baik antara SDM dengan APH Pak. Kami hanya bisa memberikan satu pendapat atau gambaran, karena saya yakin saya tidak bisa mengeluarkan satu regulasi ya, yang melegalkan panjenengan ketika penataan lahan. Kalau membuat satu perda, ya, misal saja ya tentang PKL, tentang pariwisata, ya, tentang APBD ya kami ada pedomannya, ada aturan turunnya ya, baik perpres maupun undang-undang ada. Nah, tentang pengisian perangkat kita buat satu perda ada aturannya. Tapi ini kita kan nggak punya aturan turunnya. DPRD membuat satu aturan yang memperbolehkan penataan lahan ya, disahkan dalam perda itu kita tidak punya turunannya. Ya. Tapi Bapak Ibu juga tidak salah karena kepengen menata lahannya ketika lahan tidak produktif, kan ditata menjadi produktif kan gitu. Kemudian yang punya dam juga mocok juga salah juga itu. Memang kita juga diwajibkan untuk usaha, untuk mengisi perut, ya kan? Tapi jangan sampai kita itu bertentangan dengan hukum. Kalau kita bertentangan hukum, ya, yang namanya orang menata lahan itu juga bukan, menurut saya juga kejahatan parsial. Untuk ya ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Tapi kalau menurut saya harus ada satu negosiasi yang baik antara SDM dengan aparat penegak hukum Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada satu regulasi yang memperbolehkan. Tapi saya ingat saya dulu ketika tahun 2020 itu pernah ada orang yang mengurus penataan lahan itu bisa katanya. Saya itu dulu itu ada teman saya ngurus penataan lahan itu bisa. Dan dari provinsi, coba nanti dijelaskan oleh SDM. Hasil dari audiensi ini nanti akan saya tindak lanjuti, tentunya akan saya komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan Pak PJ Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolres ya. Nanti dengan LH nanti akan kita undang duduk bersama. Solusinya bagaimana? Saya tidak menjanjikan karena saya juga bukan satu pengambil keputusan terkait dengan itu. Ya. Tapi prinsip saya akan memperjuangkan apa yang panjenengan sampaikan. Memang hari ini kita tidak bisa memberikan satu keputusan yang pasti, tidak bisa. Hanya nanti ketika Pak Dwi ya, memang ada solusinya Pak Dwi ya. Solusinya antar desa atau bagaimana kemudian melihat lahan realnya. Ya, yang kita takutkan juga gitu, kalau kita perbolehkan lahan di lereng itu ditata, yang di kepras juga nanti banyak, ada 2 meter Pak. Dia mendem kita Pak. Itu namanya juga sudah penambangan. Nah nanti muncul satu masyarakat lagi yang dikatakan itu rusak. Kan gitu Pak. Ya. Itu Pak Sutil, Pak terus Pak Edi, kemudian Pak Arifin ya. Cukup ya. Ya intinya ya begitu, kita
Bapak Ibu, intinya pasti begitu. Kita tidak bisa memberikan satu solusi yang ceto itu tidak bisa. Hanya Pak Edi nanti kebijakannya bagaimana saya juga belum mau dipadui, Pak Dwi. Karena begini Pak Dwi, sebelum mereka ini teman-temannya audiensi ada yang ketemu, ya memang saya menyalahkan diselesaikan di SDM aja, dibandingkan SDM. SDM-nya dikembalikan ke kabupaten Pak. Yang mendasari dibalikan ke kabupaten apa? Terus sekalian besok aja SDM-nya diundang, saya ngomong gitu Pak. Ya biar clear. Jangan kami dijadikan bulan-bulan seolah-olah Pemdanya itu tidak mau mengeluarkan satu aturan penataan lahan. Kita punya lahan ditata seneng Pak, seneng. Yang punya tanah itu tanahnya dikerotok itu tidak boleh, kecuali pegunungan Pak. Kalau yang namanya daerah Ngare, kalau ditata satu dalamnya 10 sampai setengah meter itu ditata Pak, karena tanah juga kadang-kadang yang begini. Nah, kepengen sama dengan tetangganya turun sekitar 5 cm atau 10 cm, biar lainnya itu bisa mengalir, itu ditata Pak. Kalau tidak, itu tadi kita kembalikan, kita lihat realnya bagaimana kalau penataan lahan. Kalau memang itu murni penataan lahan, ya harapan kami dari SDM maupun kepolisian yang memaklumi. Terlepas itu tidak bisa dijual di lingkungan situ, agak jauh, ya itu harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait biar tidak terjadi ya miskomunikasi itu aja. Kalau saya itu ya, kalau soal itu biasanya teman-teman pelaku itu udah pinter Pak, seharusnya kan pinter. Ketika ada kayak gini kan mungkin aja lapangannya saya kurang pas itu. Harapan saya ya lapangannya dipaskan saja lah, ya dipaskan saja biar enak gitu. Dengan audiensi yang konstruktif ini, diharapkan dalam waktu dekat DPRD Pati menyampaikannya ke pihak eksekutif sebagai upaya lanjutan pemecah masalah di tengah masyarakat. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.